Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baharudin Fatullah. Saya dari kelas SI 01 2020. Di sini saya akan memaparkan hasil dari UTS Digital Forensik yang telah saya buat. Di sini bisa kita lihat ada beberapa slide yang telah saya buat. Slide yang pertama berisi dengan penjelasan mengenai langkah-langkah dari digital forensik. Yang pertama di sini ada identifikasi. Proses dan tahapan digital forensik pertama yaitu identifikasi atau identification. Ini adalah langkah pertama dalam proses forensik. Proses identifikasi terutama mencakup hal-hal seperti bukti apa yang ada, di mana disimpan, dan terakhir bagaimana disimpan dalam format apa. Media penyimpanan elektroniknya dapat berupa komputer pribadi, handphone, smartphone, PDA, dan yang lainnya. Proses ini berisi tentang identifikasi suatu kasus yang menggunakan alat-alat seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian di proses kedua yaitu koleksi. Setelah kita mengidentifikasi sebuah kasus atau sebuah eh, kejahatan, selanjutnya adalah koleksi di sini. Proses dalam digital forensik untuk mengumpulkan atau mencari bukti atau data yang bisa membantu dalam penyelidikan atau kasus yang ada. Jadi setelah kita identifikasi, berikutnya kita koleksi bukti-bukti atau eh, alat-alat yang ada di kasus tersebut. Nah, selanjutnya setelah koleksi, kita akan lanjut ke preservasi. Setelah mendapatkan barang bukti, maka langkah selanjutnya adalah menjaga barang bukti tersebut agar aman dan tidak rusak. Jadi, seluruh barang bukti yang telah kita koleksi sebelumnya, maka selanjutnya adalah kita lakukan preservasi kepada eh, barang bukti atau data yang telah kita koleksi tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita jaga, kemudian kita akuisisi. Merupakan proses untuk membuat salinan barang bukti digital dan mendokumentasikan metodologi yang digunakan serta aktivitas yang dilakukan. Digital forensik merupakan salah satu cara menemukan suatu bukti digital. Oke, selanjutnya di sini ada eksaminasi. Tahap eksaminasi berisi tentang pengujian terhadap sampel atau bukti yang telah disimpan sebelumnya untuk mendapatkan hasil dari tes yang ada sehingga muncul bukti yang konkret pada sebuah kasus digital forensik. Jadi kita juga harus menguji apakah bukti tersebut memang konkret atau tidak. Nah, selanjutnya setelah kita uji, kita analisis. Pada langkah analisis atau analisis, agen investigasi merekonstruksi fragmen data dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ditemukan. Namun, mungkin diperlukan banyak loop atau pengulangan pemeriksaan untuk mendukung teori kejahatan tertentu. Jadi tidak hanya dilakukan sekali, tapi kita harus melakukan banyak loop atau pengulangan pemeriksaan agar mendukung teori yang telah kita rekonstruksi sebelumnya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir pelaporan. Di sini setelah kita yakin tentang bukti-bukti yang ada, selanjutnya kita melakukan langkah terakhir yaitu presentasi atau presentation atau pelaporan. Ini dilakukan proses peringkasan dan penjelasan kesimpulan. Namun itu harus ditulis dan istilah orang awam menggunakan terminologi abstrak, di mana semua terminologi yang diabstraksi harus mengacu pada detail yang dibilang spesifik. Seperti itu merupakan tahap-tahap dari digital forensik yang ada dari awal sampai akhir. Lalu di sini ada kasus Bangladesh Bank Robbery. Di sini ada kasus pencurian uang di bank secara digital. Di sini terdapat kelompok peretas berhasil membobol sistem jaringan bank di Bangladesh. Mereka mendapat aset transfer kemudian buru-buru mencuri sekitar 80 juta USD atau setara 1 triliun rupiah, termasuk salah satu pencurian dana terbesar sepanjang masa. Namun pencurian itu ketahuan karena kelompok peretas itu typo dalam penulisan Yayasan Salika Foundation, tapi yang mereka tulis di situ justru Foundation. Jadi pihak bank langsung menyadari bahwa ada yang salah dengan transaksi yang keluar, di mana terdapat typo dan itu mungkin tidak akan terjadi di perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya, pencurian ini terjadi pada bulan Februari di tahun 2016 silam. Para peretas menggunakan malware yang dapat memasukkan data dan pesan sehingga dapat masuk ke akun bank tersebut. Namun pihak keamanan Bangladesh segera meningkatkan cyber security-nya eh, untuk mendefend para peretas tersebut setelah mengetahui bahwa banknya sedang diretas oleh kelompok tertentu.
Selanjutnya ada digital forensik memiliki peran penting dalam mengungkap kasus ini. Jika data ilegal tidak tertentu pada sistem atau alat digital forensik, maka eh, besar kemungkinan akan banyak terjadi kejahatan-kejahatan digital yang tidak ketahuan oleh pihak bank tersebut dikarenakan alat atau mungkin sistem yang kurang memadai. Nah, tentunya dari kasus ini kita bisa belajar bahwasanya ilmu yang kita miliki itu harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin di jalan yang benar, tidak kita gunakan untuk kejahatan dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada hard disk. Komponen yang pertama penyusun hard disk adalah spindle yang berguna sebagai pusat putaran keping-keping cakra magnetik untuk menyimpan sebuah data. Menggunakan high quality bearing pada materialnya, hal ini dikarenakan spindle berputar dengan sangat cepat. Kebanyakan hard disk sekarang telah menggunakan fluid bearing. Jadi menggunakan bahan baku yang high quality sehingga tidak mudah rusak seperti itu. Nah, di sini ada beberapa komponennya. eh, Track, sektor, dan cluster. Nah, di sini track adalah sebuah lintasan pada hard disk atau bagian hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Nah, kemudian sektor adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track, dan sektor adalah bagian dari track. Nah, di sini cluster. Kemudian yang terakhir itu cluster adalah lintasan yang terdapat pada sektor, kelipatan terkecil dari sebuah hard disk yang dapat digunakan untuk menyimpan data, atau merupakan lokasi penyimpanan terkecil dalam hard disk yang memiliki ukuran tergantung pada besarnya hard disk tersebut. Di sini ada ilustrasinya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke select space. Nah, di sini ada select space, disebut juga dengan kata lain file select, adalah sebuah ruang atau kode dari akhiran sebuah file dan akhir dari klaster terakhir atau sektor yang digunakan oleh berkas yang bersangkutan. Nah, dalam forensik, digital select space sangat penting untuk pemeriksaan ruang kosong yang tidak terpakai, untuk memahami mengapa ruang tersebut, kenapa file tersebut terhapus, sehingga ruang space menjadi kosong. Jadi dalam ilmu forensik, select space ini juga sangat penting untuk digunakan ya teman-teman. Sebagai contoh, ketika sebuah file dihapus, sistem operasi tidak menghapus file, itu hanya membuat sektor file yang tidak ditempati tersedia untuk realokasi. Nah, jika file baru yang hanya 200 byte dialokasikan untuk sektor asli, ruang select sektor sekarang akan berisi 200 byte data sisa dari file pertama, di samping 112 byte ruang ekstra asli dari data sisa itu. Nah, kemudian yang disebut data led atau data akhiran dapat memberi petunjuk kepada para penyidik tentang penggunaan sebelumnya dari komputer yang dimaksud serta mengarah untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi jika ada kelompok tertentu yang sudah menghapus dan ada barang bukti select space di hadis tersebut, maka akan lebih mudah lagi untuk mengorek informasi dari hadis tersebut, gitu ya teman-teman. Di sini ada ilustrasinya, ada file data, select space-nya, sektor 1, 2, sampai 4, kemudian ada cluster 1, sektor 1, 2, 3, 4 juga. Gitu. Ini ilustrasi dari select space. Nah, selanjutnya di sini ada kenapa sih kita saat menghapus itu tidak langsung hilang gitu di hard disk atau di disk gitu. Nah, di sini atau Windows atau sistem operasi lainnya bisa melacak di mana file pada hard disk melalui setiap folder pada hard disk. Ketika kamu menghapus file, Windows akan menghapus pointer yang menandai sektor yang berisi data file sebagai yang tersedia. Dari sudut pandang sistem file, file tersebut tidak ada lagi di hard disk dan sektor berisi data yang dianggap sebagai free space. Nah, bagaimanapun sampai Windows benar-benar menulis data baru di sektor yang berisi file, file tersebut masih dapat dipulihkan. Nah, sebuah software recovery file dapat memindai hard disk untuk memulihkan file-file tersebut. Jika file telah ditempa dan dengan file lain, maka software recovery tidak dapat memulihkan file-file tersebut. Jadi, jika teman-teman terlambat untuk meng-recovery atau membalikan data yang sudah dihapus, maka data tersebut akan benar-benar hilang dan tidak bisa dikembalikan lagi. Atau bisa bilang hanya membalikan sebagian file saja gitu. Mungkin bisa tapi sebagian. Selanjutnya terakhir ada 6 tantangan dalam digital forensik. Yang pertama di sini ada barang bukti digital yang mudah hilang. Jadi kekurangan dari digital forensik merupakan jika kita mencari barang bukti digital, jika hard disk atau tempat kita menyimpan itu rusak, maka barang bukti yang ada juga akan hilang. Solusinya berarti kita adakan server pengganti atau mungkin backup data gitu.
Nah, selanjutnya adanya perlakuan-perlakuan anti forensik yang dilakukan. Jadi masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham dengan sistem digital forensik, jadi menolak untuk ada data atau langkah-langkah yang dilakukan oleh tim forensik. Selanjutnya ada ahli digital forensik yang belum terlalu banyak, dikarenakan digital forensik merupakan ilmu yang cukup baru, jadi eh, banyak belum banyak ahli digital forensik yang ada gitu sekarang. Jadi mungkin dengan banyaknya kasus kejahatan digital yang ada, tapi tim ahli yang belum banyak, jadi itu merupakan salah satu kendala yang ada. Yang keempat, kemajuan teknologis membuat kejahatan digital semakin marak. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa semakin banyak kejahatan yang dapat ditimbulkan, bahkan dengan jarak yang sangat jauh, gitu. Jadi itu merupakan salah satu ancaman atau salah satu kendala juga, tantangan juga dalam digital forensik. Kemudian yang kelima, barang bukti digital semakin mudah dimodifikasi. Nah, dengan semakin banyak orang yang belajar tentang IT, tentang teknologi, maka banyak orang yang menyalahgunakan eh, skill yang dia punya atau kemampuan yang dia punya untuk melakukan kejahatan. Salah satunya untuk eh, memodifikasi barang bukti yang ada gitu dengan barang bukti yang palsu. Nah, yang terakhir di sini kurangnya alat atau perangkat digital yang memudahkan proses investigasi. Dikarenakan tidak semua alat yang tersedia itu merata di seluruh dunia, jadi banyak negara atau daerah yang kekurangan alat atau perangkat digital yang memudahkan proses investigasi dari digital forensik. Dengan kurangnya alat itu, maka tim digital forensik juga akan kesusahan dalam memecahkan suatu kasus. Oke, itu mungkin yang dapat saya paparkan dari UTS Digital Forensik pada kali ini. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.